Mari kita mendekat ya teman-teman. Untuk Mas Hayati lagi membersihkan salah satu contoh, salah satu benda tinggalan Mbah Bud kita yang masih bisa kita saksikan bersama-sama ya teman-teman. Mungkin lebih dari satu ini yang masih teruruk atau terpendam. Ini kan sudah dialih fungsikan oleh warga masyarakat sebagai batu nisan. Ini makam baru kayaknya nggih. Ya, makam baru. Ya, lihat dari tanahnya kan masih Ya. masih belum ditumbuhi rumput Ya. ini. Ini bukti dari gitu ya. keagungan masa lalu, kecanggihan Teknologi nenek moyang kita. nenek moyang. Ini asli ini. Iya. Ini bukan benda baru, ini asli ini. Oke. Asli tinggalan leluhur kita ya teman-teman ya. Karena saya tidak tahu bentuk dari terakota tanah liat ini apakah kendi, apakah pas bunga, apakah untuk minum zaman dulu kita tidak tahu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Sahabatku, teman-temanku, saudaraku, sebangsa dan setanah air serta dimanapun Anda berada yang bisa menjangkau dan menikmati video ini. Jumpa lagi ya dengan Edukasi Channel. Harapanku semoga teman-temanku, sahabatku, saudaraku semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan senantiasa diberi kemudahan-kemudahan di dalam menjalani kehidupan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mereview tinggalan-tinggalan leluhur nenek moyang kita yang berada di salah satu makam Islam di desa setempat. Nanti kita ketemu di lokasi ya teman-teman. Ikuti terus perjalanan kami ya teman-teman. Ya, kita akan menuju ke bata-bata kuno yang dibuat batu nisan atau dibuat semacam pendamping maisan atau pendamping makam teman-teman. Ini bata-bata kunonya kayak gini, mendisil ya. Ayo kita teruskan perjalanan kita ini. Banyak banget ini, kali ini mungkin sebuah candi kayak gitu ya, mungkin kayak gitu. Nah, ini sudah dijadikan makam umum Islam di wilayah Kecamatan Mojoagung ya teman-teman ya. Nah, kayak gundukan tanah kayak gini. Ini bata semua, ini kelihatan bata semua. Jadi mama digali, ini ada sebuah bangunan ya. Nanti kita menelusuri sisi timur, nanti kita ketemu warga, kita ketemu Mas Hayati yang mereview bata kuno yang ada di kompleks makam Islam di salah satu kecamatan di wilayah Mojoagung ya teman-teman. Ini makam Islam, ini cukup luas makam ini. Tapi di beberapa titik tadi kelihatan bata-bata kunonya ya. Bata-bata kuno kalau nggak salah itu era kerajaan Majapahit. Nah, kayak gini ini asli bata Mojopahit ini kelihatan ini. Cukup melimpah ruah ini bata-bata kunonya ya. Itu beliaunya Mas Hayati membersihkan batu nisan yang terbuat dari bata kuno atau umpak kuno atau batu kuno bagian dari candi ya. Ini lingkungan sekitar makam kayak gini ya teman-temanku. Ini semuanya persawahan di sisi mana ini utara. Di sisi utara ini persawahan. Nanti kita mereview masuk ke makam Islam desa ini ya teman-teman. Nah, ini kita memasuki makam ini sudah disambut dengan foto-foto kuno yang mendisil kayak gini. Nah, ini foto-foto kunonya banyak banget. Sangat mewah mungkin dulu bangunan di sini ya, sangat besar mungkin. Ini bata-bata kunonya ini dibuat ijing atau pembatas makam ya. Assalamualaikum maaf mengganggu ini pada review mawon. Gila, ini bagian-bagian bata yang
sudah didalifungsikan sebagai kecing atau batu nisan. Ini bata ini kelihatan ini masih utuh ya teman-teman, kayak gini. Ini era Mbak Buyut gula nih ya, kayak gini. Ini bentuk pembuatan apa ya, ngambari kayak gini ya. Kita mendekat ke Mas Hayadi, nanti beliaunya yang akan memberikan penjelasan sejarah mengenai bata-bata atau batu-batu lepas yang ada di makam Islam desa sini ya teman-teman. Ini masuk wilayah Kecamatan Mojoagung. Nanti kita tanya-tanya kepada Mas Jayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepanggih malih nggih. Informasi saking jenengan kula nyampe di sini, pundi sing jenengan sebutaken batu-batu lepas yang ada di makam sini? Ini yang saya tunjukkan. Sebelumnya selamat datang. Siap. Edukasi channel. Terima kasih nggih. Wong Nusantara. Iya. Ya, channel yang membuat atau menginspirasikan untuk selalu berbenah diri atau berpendidikan atau apa ya, edukasi kan pembelajaran. Jadi terus kita belajar dan belajar dari pengalaman, dari perilaku atau lakon yang sempat ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Jadi monggo dilanjutkan. Ini saya temukan di makam umum Desa Kunden. Edukasi channel ini di makam umum Desa Kunden, Kecamatan Mojoagung. Oh iya. Di sini banyak sekali bata-bata kuno yang sudah menjadi growol dan masih ada yang utuh, dan saya temukan batu andesit komponen dari candi. Iya. Berupa umpak yang difungsikan menjadi maisan makam umum. Contoh seperti ini. Oh iya, mari kita mendekat ya teman-teman. Itu Mas Hayadi lagi membersihkan salah satu contoh, salah satu benda tinggalan Mbak Buyut kita yang masih bisa kita saksikan bersama-sama ya teman-teman. Mungkin lebih dari satu ini yang masih teruruk atau terpendam. Ini kan sudah dialihfungsikan oleh warga masyarakat sebagai batu nisan makam teman-teman ya. Dan ada lagi Pak, yang membuat saya bingung juga. Iya. Apakah dari benda tanah liat, apakah itu kota tanah liat? Iya. Itu apakah itu kendi, apakah semacam kendil, Iya. apakah sepatu vas bunga, saya tidak tahu karena bentuknya sudah tak utuh lagi. Iya. Sudah menjadi dua bagian, sudah pecah. Iya. Oh ada nggih Pak, ada buktinya Pak nggih? Nah, oh ini. Karena mohon maaf kemungkinan ada Iya. yang meninggal. Iya. Digali Oh kuburnya, iya. menemukan semacam ini. Ini makam baru kayaknya nggih. Ya, makam baru. Ya, lihat dari Ya. tanahnya kan masih Ya. masih belum ditumbuhi rumput. Ya. Oh, ini. Ini bukti dari gitu ya. keagungan masa lalu, kecanggihan Teknologi nenek moyang kita. Nenek moyang. Ya, ini asli ini. Iya. Ini bukan benda baru, ini asli ini. Oke. Asli apa tinggal leluhur kita ya teman-teman ya. Karena saya tidak tahu bentuk dari terahkota tanah liat ini apakah kendi, apakah pas bunga, apakah untuk minum. Iya. Zaman dulu kita tidak tahu. Iya, betul. Yang jelas kita sangat bangga dengan keindahan seperti betul. ini. Iya. Motifnya bagus sekali. Kuat sekali. Iya. Iya piye ben gawene Pak ya. Ini bukan keramik, ini tanah liat. Tanah Bapak. liat nggih. Dan akan saya tunjukkan bata-bata kuno. Nggih. Apakah dulu, pertanyaan saya pribadi Iya. kepada edukasi Iya, channel, apakah dulu adanya benda-benda seperti ini? Apakah dulu sebelum adanya makam Islam ini, Iya. dulunya adalah tempat pemukiman era-era terdahulu atau era-era nenek moyang kita? Karena kita menyimpulkan adanya temuan dari terahkota tanah liat. Iya. Kemungkinan apakah dulu ini tempat pemukiman Bapak? Iya.
Bisa juga kayak gitu Mas Yadi, bisa juga dilihat dari bentuk fisik yang tersisa sekarang, termasuk kayak gini umpa atau batu-batu lepas kayak gini. Otomatis kan ini difungsikan oleh warga masyarakat yang ada di wilayah sini atau warga yang menempati suatu bangunan suci atau suatu candi. Mungkin juga ini bisa juga dibuat acara ritual keagamaan atau apapun yang berhubungan dengan agama nenek moyang kita, kayak gitu kira-kira ini menurut pribadi saya. Tapi nanti untuk kelanjutannya monggo teman-temanku sahabatku bisa diisi di kolom komentar, barangkali penjelasan saya dengan Mas Yadi ada yang keliru gitu nggih. Terima kasih Pak untuk sementara pertanyaan ini seperti itu. Iya, betul. Kita lanjutkan Monggo. Melihat patah-patah kuno. Siap. Ayo kita teman-teman mengikuti perjalanan Mas Yadi, beliaunya akan menunjukkan. Ya, dikembalikan siapa nggih? Siap. Ini patah Oke kuno. lah, kayak gini ya teman-teman. Istimewa ini. Iya, ini bahkan masih tertata ya teman-teman, masih kelihatan apa itu yang ada di atasnya. Nah, ini growol-growol ini sudah dialihfungsikan menjadi bagian dari makam Islam di desa sini lah. Kalau ini, ini kayaknya apa ya ini ya? Growol semua. Iya ini. Growol semuanya Iya. yang itu yang spesial jadi banget. growol semuanya. Growol dan bersebaran di Oh iya ini teman-teman, ini luas banget ini ya. Ini semua original teman-teman, ini asli bata kuno, bukan bata sekarang. Terlihat kan cuma sudah lembut kayak gini. Kira-kira faktor untuk menyebabkan benda-benda ini lembut itu kira-kira ini itu menurut jenengan itu memang faktor alam atau ada dalam tanda kutip pengerusakan gitu Mas Yadi? Kalau kita berkaca tentang kerusakan, apakah itu murni alam, Iya. apakah kerusakan dari manusia atau masif, Iya. sebetulnya ada dua versi. Versi saya pribadi ini bukan karena alam. Iya. Kalau versi manusianya, dari versi alam itu kalau hancur itu masih utuh kayak Iya. seperti ini Pak. Kalau alam masih utuh. Oh iya. Oh gitu Kalau ya. alam itu utuh. Tapi kalau kerusakan masif dari manusia Iya, lembut nggih. sudah hancur Pak. Oh iya iya iya. Sudah hancur, sudah tidak utuh Oh, lagi. gitu ya. Ini murni dari manusia. Nggih. Tapi kalau dari alam kemungkinan Iya. roboh dan masih menyisakan bata-bata yang utuh. Iya iya iya. Itu menurut versi Nggih, saya nggih, nggih. ada dua versi, karena alam juga dan karena Iya. manusianya juga. Iya. Nah, kita ke selatan lagi teman-teman. Itu Mas Yadi lagi menunjukkan bagian bata atau batu yang ada di sini. Oh ini mari kita lihat teman-teman. Nah ini jelas bukti fisik kehidupan nenek moyang kita, lalu kita mbak kita yang ada di sini nih. Ada umpama yang kayak gini. Ini batu nisan nggih Mas Yadi nggih? Ini buat mesan Pak. Oh iya iya iya. Untuk apa? Masyarakat Nggih. pakai batu nisan. Nggih. Jadi ada dua Pak. Iya. Dan satu sana, yang dua sini, dan sisanya itu bata-bata kuno yang Iya. utuh dan sudah menjadi growol. Iya kayak gini teman-teman lah. Ini lembut-lembut banget kuno ini. semua ini. Oh Bata kuno semua. asli nih. Banyak sekali Pak. Oh, ya kan. Daerah sini. Ribuan bahkan jutaan ini bata-bata kuno ini menyebar. Kalau nggak salah ini kurang lebih ada berapa meter persegi nih makam ini. Wah luas sekali sisi timurnya sampai ke sana ya teman-teman. Dan itu semua itu growol-growol kuno ya teman-teman, bata-bata kuno yang seperti ini yang lembut-lembut kayak gini nih lah. Ini contoh salah satu aja nih, contohnya lembut banget ya. Memang menurut cerita Pak Jayadi memang ada dua faktor yang menyebabkan bata-bata ini menjadi kayak gini. Tapi terlepas dari faktor A atau faktor B, itu memang bagian dari sejarah perjalanan NKRI negara kita ya. Yang jelas saat ini benda cagar budaya atau tinggalan Mbah Buyut kita yang saat ini yang masih tersisa, kira-kira ya monggo kita rawat bersama-sama gitu nih Mas Yadi. Harapan saya tidak
terlalu tinggi-tinggi. Harapan saya hanya ingin untuk masyarakat Punden, Kecamatan Mojagung, meskipun batu ini tidak dirawat, tidak sepenuhnya untuk perawatan dari masyarakat sini, soal benda-benda yang dianggap KB seperti ini yang dibuat mesan. Setidaknya benda-benda ini harus tetap ada dan masih ada, agar apa bisa disaksikan oleh anak cucu kita bahwa ini adalah peninggalan dari nenek moyang kita, yaitu batu-batu andesit atau bata-bata kuno yang masih berserakan di makam umum ini. Itu harapan saya. Mudah-mudahan masih terjaga. Betul. Iya. Terima kasih atas informasi dan penjelasan mengenai tinggalan Mbah Buyut kita yang masih tersisa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.